Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian di Sudut Pandang Putri Alfian. Itu siapa ya? Nah, kali ini gue bersama Ibu Rostina, ibu gue atau ibu dari anak-anak. Ya nggak, Wi? Anak mana? Begitu bukan? Anak siapa? Nah, buat sahabat Putri Alfian yang ngikutin video Putri Alfian official dari awal, sahabat Putri Alfian pasti udah nggak asing lagi sama Ibu Rostina. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempe dong bikin. Nah, Ibu Rostina ini ibu gue yang pernah menjelaskan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bagaimana perjalanan gue sampai gue bisa disebut sebagai anak indigo. Begitu ya, bukan? Betul, ya, Mbak Putri. Jadi dia ini sebetulnya emang dari kecil udah bisa lihat macam-macam. Macam-macam apa nih? Yang macam-macam kayak Uwi, kayak Ian, Mbok, gitu ya. Gitu. Yang pada nggak ada akhlaknya. Astral. Astral. Nah, Mah, di sini Uti mau nanya sama Mama beberapa hal nih sama Mama. Tapi sebelum Uti nanya itu, menurut Mama Uti tuh anaknya gimana sih? Jawabnya yang bagus-bagus. Di request. Sebenarnya anaknya sih baik aja, cuman ada nyebelinnya juga. Banyak. Banyak. Dari hati nih kalau yang dari belakang nih. Wih, itu dari hati tuh dari dia. Hati kalau Wih. Menurut Mama hal yang paling ngeselin dari Uti itu apa? Mama rasa kalau ini sih nggak cuma Mama doang yang kesel. Pasti orang suruh Mama kesel. Masalahnya apa? Kalau ngepel orang nggak boleh lewat. Masuk. Ketahuan nih gue kerjaan ngepel. Ya wajar lah, namanya bantu orang tua. Nah, di rumah. selain itu karakter Uti nih yang bikin Mama jengkel banget tuh kalau Uti lagi kenapa? Kalau dia lagi bete, terus kita kasih tahu jawabannya entar. Jadi gini Uti mau nanya sama Mama dari hati Mama yang paling dalam. Iya. Sebenarnya jadi ibu dari seorang anak indigo itu kayak gimana sih? Sebetulnya Mama pertama banget ngucapin alhamdulillah. Masalahnya apa? Nggak semua orang dikasih kelebihan. Yang pasti Mama senang karena anak Mama dikasih karunia sama Allah. Itu yang wajib kita syukuri. Nah, dulu kan nih kalau sahabat Putri Alfian juga udah nonton video awal yang dimana gue tuh selalu ditemenin sama nyokap kemana-mana, sampai sekolah aja tuh ditungguin ya waktu itu ya, SMP. Menurut Mama tuh ribet nggak sih punya anak yang kayak Uti, walaupun sekarang ini setelah besar ya, dulu Uti selalu ingat omongan papa satu yang selalu Uti ingat. Begitu nanti Uti besar dan sudah bisa menyesuaikan diri, Uti nggak akan kesurupan lagi di setiap hal karena Uti udah bisa lebih kontrol dan omongan papa itu terbukti nyata Uti jalanin saat ini gitu. Nah, berarti kan untuk melewati proses itu di mana Mama harus nungguin Uti sekolah, terus Mama harus nemenin Uti kemana-mana, sampai sekarang Uti ini udah dewasa tapi masih bisa dibilang pergi nge-mall, nongkrong sama anak-anak, pergi kemanapun itu masih sama Mama. Nah, menurut Mama itu menjadi beban gak sih buat Mama Papa? Pastinya enggak. Malah Mama senang. Senangnya apa? Jadi Mama bisa tahu apa yang kegiatan Putri di luar, apa yang Putri lakuin. Kalau sekiranya itu salah, Mama bisa mengingatkan dan Mama bisa tahu bagaimana pergaulan Putri di luar, dengan siapa aja kita bersilaturahmi. Itu malah Mama senang buat Mama. Berarti nggak ngerepotin itu ya? Enggak, Mama enjoy aja, sangat menikmati. Dulu juga nggak jadi beban nih? Enggak. Karena Mama kan harus nungguin Uti dari gue sampai sekolah, gue istirahat juga nggak ke teman-teman, ke Mama, sampai pulang sekolah. Iya, enggak, itu bukan hal yang ngerepotin buat Mama. Ya itu tadi, makanya Mama bilang malah Mama seneng. Mama bisa pantau semua, apapun kegiatan ataupun aktivitas Putri itu Mama tahu. Mantap aja lagi. Mantap. Gue ngeselin gak sih tapi? Lama banget. Kompak banget jawabnya.
banget. Suara hati tuh. Suara hati. Nah, dulu kan mama di video awal nih, kalau sahabat Putri Lavender udah nonton, nanti linknya juga gue taruh di bawah kalau yang belum nonton. Seingat Uti, waktu Uti SD, Uti punya teman sekolah yang dekat banget nih, bisa dibilang sahabat. Itu ada 2. Satu Nisa, satunya lagi Salma. Nah, kalau Nisa ini kan maksud Uti nyata ya, karena sampai kita waktu mau ujian kelas 6 SD tuh kan biasanya ada ujian buat masuk negeri. Dan dulu kan papa tuh selalu ngejanji nanti kalau bisa masuk negeri, papa beliin ini, papa beliin itu gitu kan. Ada hadiah, iya. Nah, Uti sama Nisa ini dulu dijanjiin sama-sama handphone Nokia. Jadi Nisa dijanjiin sama papanya handphone Nokia, Uti dijanjiin sama papa Uti handphone Nokia. Otomatis kita berlomba-lomba gimana caranya masuk negeri dengan nilai terbaik gitu. Nah, tapi Nisa ini kan nyata. Iya betul. Ya kan, Nisa ini ada. Halo Nisa. Halo Nisa, apa kabar? Semoga Nisa nonton video ini. Amin. Nah, kalau Salma ini ketika ini Uti kan jadi kalau mungkin mama belum tahu, Uti ada lagi mencoba menulis di sebuah platform media juga. Lagi mencoba nulis novel tentang perjalanan Uti. Jadi beberapa bulan terakhir itu Uti mengingat hal apa aja yang pernah Uti lalui sebagai anak indigo. Nah, salah satunya yang Uti ingat adalah Salma. Tapi seingat Uti, Salma ini tiba-tiba menghilang. Mungkin di Uti kelas 3 atau 4 SD itu setelah Uti dikasih air segelas sama papa malam. Nah, sebelum si Salma ini menghilang, Salma ini kan selalu nungguin Uti, ya kan? Entah Uti sampai sekolah atau Uti pulang sekolah, dia selalu nemenin Uti sampai Uti dijemput sama mama. Nah, Salma juga selalu nemenin Uti ke toilet. Nah, di toilet itu dulu ada ibu toilet yang Uti panggil sama Salma. Karena toiletnya paling ujung. Iya, paling ujung dulu toilet sekolah gue SD. Nah, terus juga di gerbang dekat sekolah, dekat pas satpam itu kan ada pohon. Nah, di pohon itu juga ada sosok, cuman waktu Uti kecil ya Uti berpikir ya itu cuma manusia yang menyeramkan, bukannya sosok yang aneh. Belum mengerti ini yang nyata atau yang gimana gitu. Kayak nggak bisa bedain ini Uwi, ini Caca gitu. Oh, bukan ya Wi? Bukan makhluk astral ya. Nah, tiba-tiba abis Uti dikasih, ini seinget Uti ya, kalau misalnya Uti salah, mama bantu ngingetin lagi, karena Uti cuma mencoba mengingat gitu. Nah, seinget Uti, malam pada saat itu Uti dikasih segelas air sama papa. Setelah abis dikasih segelas air sama papa, terus Uti berangkat ke sekolah. Nah, pas sekolah itu untuk pertama kalinya Salma nggak ada, ibu toilet nggak ada, sosok yang di pohon juga nggak ada. Itu kenapa? Sebabnya? Karena papa sengajanya itu untuk menjagakan, karena Uti itu belum bisa ngebedain yang mana yang temen yang nyata, di mana yang astral. Kalau nggak ditutup saat itu, takutnya Putri kebawa. Karena kan memang namanya masih anak-anak ya, masih kelas 3 SD itu masih belum bisa ngebedain. Takutnya antar diajak gimana-gimana. Makanya sengaja papa tutup dulu saat itu. Nanti setelah Uti SMP itu dia balik lagi, penglihatannya bisa tahu gitu. Tapi waktu itu Uti sedih. Pasti, karena biasa ada temen, jadinya nggak ada yang nemenin. Karena kehilangan Salma tuh kayak kehilangan dia. Ya. Curhat Baji. Tag lah, masa nggak di tag? Karena tiba-tiba ya abis dikasih air sama papa ya Salma ngehilang gitu aja gitu, termasuk ibu toilet, maksudnya sosok bisa lihat lagi. Iya, tapi kan pada saat itu Uti masih belum mengerti gitu kenapa Salma. Jadi Uti mikirnya waktu itu ya Salma mungkin pindah sekolah atau pindah rumah atau apapun, jadi Salma nggak ada lagi. Makanya ditutup dulu sama papa, karena ya itu kan nggak bisa ngebedain. Berarti balik lagi ya Mama, maksudnya kalau memang itu pemberian gitu ya, mau ditutup kayak apapun, suatu saat nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Betul, kan papa awal udah bilang papa ini ditutup dulu. Kalau ini memang
kelebihan dari Allah dikasih buat Putri, nanti pasti Putri bisa lagi. Ya Uti bisa ngerasain sendiri kan, semua omongan papa itu terbukti. Betul. Jadi Nah, gini Mak, Uti pernah baca di suatu website yang katanya kalau anak indigo itu pasti kena sedikit mentalnya. Menurut Mama pribadi terhadap Uti yang mungkin bisa dibilang 24 jam Uti sama Mama di rumah, pergi kemanapun sebisa mungkin Uti bawa Mama gitu kan, biarpun sama anak-anak atau sama teman-teman Uti yang lain gitu. Menurut Mama, pendapat Mama itu gimana? sebetulnya itu hal yang wajar ya, hal yang wajar karena kita kan kadang-kadang ada orang yang menilai kita negatif, ya kan? Betul. Ya mungkin karena ada Uti dengar penilaian negatif itu, jadi secara tidak langsung terekam, ya kan? Itulah mengakibatkan Uti agak suka yang gimana, Down gitu ya. suka down. Tapi menurut Mama itu kita nggak usah pusing, nah. Persoalannya apa? Toh ini kita tidak mencari, ya kan, dan bukan kehendak kita juga. Ya memang ini pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri malah. Nah, saat ini Uti sama teman-teman sama tim Putri Alfian yang kecil ini cuma ada beberapa orang, ada Uti, ada Uwi, ada Mbok, sama ada Ian saat ini. Kita saat ini lagi ngerintis di sebuah platform sosial media yaitu YouTube. Nah, dari YouTube ini banyak persepsi masing-masing, banyak pendapat, bahkan terkadang nggak sedikit juga dari kata-kata mereka yang menyakitkan. Betul. Gitu kan. Kadang Uti bisa bawa santai gitu, cuma mungkin pada saat Uti lagi baper ya Uti ada rasa gimana-gimana juga sama beberapa kata-kata dari penonton kita gitu, dari beberapa pendapat atau persepsi masing-masing dari mereka. Uti tidak menyalahkan karena semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya. Betul. Semua orang punya persepsi masing-masing. Dan balik lagi sesuai dengan slogan Putri Alfian Official, kita nggak maksakan sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang Uti bilang. Nah, setahu Uti gitu, yang namanya orang tua gitu kan, Mama sama Papa, alhamdulillah Uti bersyukur banget saat ini Uti disupport, didukung, didoain dan direstuin, karena katanya restunya orang tua berarti kan restunya Allah. Nah, Uti saat ini disupport banget, didukung banget dalam hal apapun. Nah, karena ada pendapat-pendapat yang kadang menyakitkan dan gak enak gitu, katanya orang tua itu kalau anaknya sakit hati, orang tua itu lebih sakit hati, katanya nih. Nah, perasaan Mama gimana sih kalau Mama baca komentar di YouTube Putri Alfian, terus ada yang menurut Mama itu menyakitkan? Begini, sebagai orang tua sedih pasti ada, ya kan? Tapi kita harus balik lagi, kita harus berpikir positif, karena kita tidak bisa mengarahkan setiap orang itu untuk menyukai apa yang kita ceritakan, menyukai apa yang kita sampaikan. Jadi kita lebih baik berpikir yang positif. Insya Allah dengan kita berpikir positif, itu semuanya akan mengikuti, akan semua dipermudah. Dan insya Allah juga yang nonton juga bisa mengerti. Gitu. Tapi Mama berarti sedih dong? Ada sedihnya pasti. Ada sedihnya. Cuma ya nggak usah ambil pusing Nggak usah sih. ambil pusing. Cuma kan kadang-kadang mungkin pas ngebaca komentarnya keadaan hati kita lagi nggak enak atau apa gitu, yang kadang memang terlintas sedih gitu. Cuma yang Uti perhatiin balik lagi, dunia media memang harus siap menerima baik buruknya semua pendapat orang yang nonton kita. Betul. Karena apa? Pendapat yang kurang menyenangkan itu sebetulnya kita syukurin. Berarti mereka itu suka, tapi dia mengkritiknya dengan cara yang berbeda. Makanya kita harus ambil hikmahnya, kita harus berpikir yang positif gitu. Nah, Meh, Mau.
Nah, balik lagi nih, ngerintis YouTube ini kurang lebih udah setahun ya. Uti sama anak-anak gitu. Uti mau happy birthday gitu. Uti juga mau berterima kasih juga sebenarnya sama anak-anak. Tapi mungkin nanti Uti bikin satu video khusus sama anak-anak. Yang tadi Uti bilang, Uti lagi ngerintis dan berharap akan jadi besar suatu saat nanti. Cepat atau lambat. Sama anak-anak yang sampai sekarang masih ada. Kan sebagai orang tua, mama sama papa otomatis suka sharing dong mengenai semua anak-anak mama dari anak pertama sampai anak terakhir gitu. Kebetulan kita 5 bersaudara. Tapi itu cewek satu-satunya, jadi Uti yakin Uti paling disayang. Masuk, Masuk kan? Masuk. Nah, harapan mama sama papa tuh sebenarnya untuk tim Putri Alfian Official yang kecil ini apa sih ke depannya? Yang pastinya harapan yang sangat besar itu pertama banget kalian harus tetap kompak, ya kan? Yang namanya satu tim itu tidak selalu mulus, pasti ada kurang lebihnya, pasti ada salah pahamnya, Berantemnya, pasti ada berantemnya, sewotnya, itu pasti. Sering. Kalau curhat dia langsung nyeplos. Tapi balik lagi, harapan dan doa mama sama papa, kalian harus tetap kompak. Insya Allah kalian diberikan jalan untuk kedepannya. Betul. Amin. Nah, berarti ngejawab pertanyaan beberapa sahabat Putri Alfian. Kalau beberapa orang tuh ada yang komen, gimana ya perasaan ibu sama ayahnya gitu. Karena mungkin beberapa kali lihat di video Uti ada papa, ada mama, ya kan. Karena memang Teh kan ditemenin sama mama papa juga. Nah, beberapa orang dari penonton kita itu bertanya gimana perasaannya mama papa Uti itu punya anak kayak Uti gitu kan. Berarti terjawab, biarpun dulunya harus ditemenin sama mama papa kemarin. Itu handphone siapa? Biarpun dulunya harus ditemenin sama mama, tapi ya omongan sesuai dengan omongan papa bahwa semakin Uti nanti gede bertambah usia, Uti akan bisa ngontrol itu semua gitu. Karena saat ini Uti udah bisa dilepas, bisa pergi sendiri, nggak kesurupan di sembarang tempat, dan lebih bisa komunikasi atau berinteraksi sama mereka untuk bilang nanti aja ya gitu, maksudnya nanti aja ya gitu. Berarti memang sesuai dengan omongan papa awal. Iya, berarti memang pada saat mama nungguin Uti itu dulu hanya melewati proses itu aja gitu kan, nggak selamanya bakalan ditungguin. Cuma karena jadi terbiasa sama mama, jadi pergi kemana-mana tak terpisahkan. Tak terpisah. Ayo besok mau kawin aja. Gimana deh ini? Gitu. Nah, berarti menjawab nih pertanyaan sahabat Putri Alfian, gimana sih perasaan jadi ibu dari seorang anak indigo, dan menjawab juga bagaimana pertanyaan gue sih sebenarnya harapannya orang tua gue ke depannya sama gue dan tim tuh kayak gimana. Ada pesan-pesan gak sih yang mama mau sampaikan ke Uti atau ke tim Putri Alfian yang lain, ke anak-anak? Terus buat Uwi, buat Ian, buat Bob ya, pokoknya kalian harus kompak. Apapun misalnya ada ketersinggungan atau ada salah paham, jangan disimpan, dibuka aja, kita bicarain supaya kita tetap selalu sama-sama. Dan yang kita harapkan sebagai orang tua, kalian tetap jalan maju ke depan, jangan pedulikan orang lain yang menghujat di belakang kita. Pokoknya kita nggak usah tengok, kita harus maju ke depan. Nah, untuk harapan Uti apa Uti? Kenapa nih nikah kayak tahun depan? Emang udah kebelet banget gue? Enggak, kebelet mah bang, cuman belum ada hilal, belum kelihatan. Baru bentar lagi. Gitu, lu sini dong, pada sini. Iya, Bob, Wi, ya. Di sini ada Uti, ini tim Putri Alfian lengkap. Emang sekarang tersisa segini. Dan gue atas nama pribadi mau ngucapin terima kasih terutama sama Uwi, sama Ian, dan sama Mbo bahwa kita masih berjuang sama-sama sampai hari ini. Harapan lu bertiga ke depannya? Ya, silakan bersuara. Makin solid. Amin.
nggak ada cemberut-cemberutan. Gua dong. Nyinggung. Lu, Bob. Maju terus nggak ada mundurnya. Mantap. Habis remnya belum. Gak seru jadinya. Wih. Kalau buat gue ya tetap kompak. Amin. Serius banget nih Aji Iya. Daging. Dengan adanya tim yang tadinya banyak ya, terus Tinggal segini-gininya. gitu. Maksud gue ya lebih kompak Solid lagi, ya. lebih Amin. solid lagi. Amin. Terus kalau untuk kayak emosi-emosi wajar lah ya. Ya, nyindir, Maksudnya nyindir, nyindir. bukan, Tapi itu itu ngeselin. Itu tuh salah satu bumbu. By the way, yang paling ngeselin dari Uwi. Yang paling ngeselin dari Ubi, dia kalau tidur ketiban HP. Yang ngeselin dari Uwi. Lu Ya, ngajak ribut. wow. Mulutnya ya Bob suka malu ya. Bob naik, Bob. Oh iya, nah. Saya dibikin mie. Yang paling ngeselin dari Ian. Nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah, kalau ngomong tuh ngegas. Ngaca. Iya, yang paling ngeselin dari Bob. Nggak ada ya. Yang paling ngeselin dari gua. Banyak. Banyak yang disebutin tadi. Tapi gorengan ngaca. Bawang lanang, bawang lanang. Bawaan mana? Bawang lanang Bu Ida. Nah gitu. Sama satu lagi nih pertanyaan gua buat Uwi, Ian, sama Bob. Sebenarnya nyusahin gak sih punya temen indigo kayak gue? Enggak. Enggaknya? Jawab dan pakai alasan. Ayo. Ya enggak, emang enggak gitu. Karena ya menurut gue ya biasa aja gitu loh. Wi, Kalau menurut gue enggak nyusahin. tapi Tapi lu takut. Seru. Takut iya sih wajar ya kan. Tapi seru juga sih, maksudnya Seru. kayak Eh, kalau lagi cerita gitu. langsung Kenapa? nyambung. Langsung kayak gue cerita nih di awal gitu. Terus ya tiba-tiba dia langsung dia duluan yang cerita gitu. Gue yang mau cerita jadi kenapa dia yang cerita gitu. Maksudnya ada serunya juga. Mbak, Saya nggak ada sih. Sejauh ini aman-aman aja. aman dong ya Bang. Teh pucuk tuh diminum. Pak Edi kodo aja. Bisa ya. Nah, berarti ngejawab juga nih kalau menjadi seorang ibu dari anak indigo tidak semenyusahkan itu dan menjadi sahabat dari anak indigo juga nggak ngeselin itu. Berarti kita pamit bareng-bareng kali ya. Oke. Kalau gitu di segmen Sudut Pandang Putri Alfian kali ini gue bersama Mama, Uwi, Mbok dan Ian pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ramadan ya Ramadan.